Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina, pangkat saya Ibda, jabatan saya Kasubnit 1 di Kiasa Satlantas Polrestabes Bandung. Kesempatan yang berbahagia ini saya bisa memberikan sedikit informasi dan himbauan kepada peserta didik baru SMA Negeri 1 Bandung. Sekecil apapun pelanggaran akan mengakibatkan kefatalitasan kecelakaan. Jadi adik-adik peserta didik yang kami banggakan jangan sampai menjadi korban kecelakaan lalu lintas, nyawanya sia-sia hanya gara-gara pelanggaran. Poin kedua, surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 2, yaitu surat izin mengemudi kendaraan bermotor perorangan, surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. Poin 3, untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Poin 4, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum, sama dengan tata cara pengemudi perorangan. Terus yang poin kelima, pendidikan dan pelatihan bagaimana dimaksud pada ayat tersebut diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan. Jadi baik perseorangan maupun umum wajib mempunyai surat izin mengemudi dulu sebelum punya kendaraan. Adapun bentuk-bentuk dan penggolongan surat izin mengemudi, penggolongannya tertera di Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Itu ada 4. 1. SIM A. SIM A untuk apa? Yaitu untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg. Kedua, SIM B. B juga ada 2. Nah, SIM B ada B1. B1 untuk apa? Yaitu untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perorangan dengan jumlah berat lebih dari 3.500 kg. Untuk SIM B2 untuk apa? Yaitu untuk mengemudi kendaraan alat berat, ya, yaitu kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta, tempelan, gandengan yang diperbolehkan kereta tempelan tersebut gandengan lebih dari 1.000 kg, jadi tergandeng, tronton yang besar-besar. 4, yaitu SIM C. Adik-adik peserta didik SMA ini pasti sudah tahu. Saya yakin adik-adik di sini belum punya SIM, ya kan? Nah, jangan macam-macam kalau di jalan kalau belum punya SIM. Nanti ketemu saya, insya Allah dikasih surat cinta nanti ya. Baik, di sini ada SIM C. SIM C yaitu untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Kelima yaitu SIM D. Nah, mungkin adik-adik belum terlalu banyak yang mengenal nih tentang SIM D. SIM D untuk apa sih? Yaitu untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat atau difabelitas. Untuk persyaratan mendapatkan surat SIM seperti apa sih surat izin mengemudi? Persyaratan untuk mempunyai SIM A, SIM C, dan SIM D usianya harus 17 tahun. Nah, kalau adik-adik peserta didik yang belum 17 tahun, jangan main-main bawa motor ke sekolah, hanya bisa mungkin di komplek aja, di perumahan saja, ya. Sekali lagi, sekecil apapun pelanggaran itu pasti akan mengakibatkan kecelakaan. Jadi saya yakin peserta didik SMA Negeri 1 ini insya Allah akan menjadi role model atau pelopor keselamatan berlalu lintas, ya. Terus untuk persyaratan mempunyai SIM B1 yaitu usianya harus 20 tahun. SIM B2 usianya di atas 20 yaitu 21 tahun. Terus untuk kedua, administrasinya gimana, Bu? Administrasinya yaitu siapkan identitas diri berupa KTP, pengisian formulir untuk permohonan dan surat kesehatan, uji teori, ada uji praktek, uji lapangan. Dinyatakan lulus, adik-adik siap dikasihkan surat izin mengemudi tersebut. Peserta didik baru SMA Negeri 1 Bandung, Ibu menyarankan dan Ibu sudah buatkan khusus untuk pengemudi milenial nih. Beretika kendaraan seperti apa sih? Ya, pengemudi yang baik itu 1, menghormati pemakai jalan lainnya. Contohnya menghormati itu apa sih? Jangan saling kebut-kebutan. Hormati pejalan kaki duluan, yang menyeberang dipersilakan untuk menyeberang duluan. Kedua, waspada, taat hukum, dan bertanggung jawab. Itu udah pasti, karena itu kunci utamanya. Kalau kita nggak waspada, pasti akan mengakibatkan kecelakaan, ya. Kalau nggak taat hukum,
atau kita tidak bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan di jalan, itu resiko ditanggung penumpang sendiri ya. Nanti kalau ada kejadian apa-apa harus bertanggung jawab. Contohnya nabrak ataupun menyenggol orang, itu jangan main kabur, jangan main meninggalkan begitu saja orang yang kita udah langgar, atau rambu-rambu lalu lintas yang udah kita langgar. Tiba-tiba nanti ada CCTV ya, apalagi sekarang insya Allah di Kota Bandung ini akan dipasang ETLE ya, yaitu CCTV yang berbasis elektronik. Mudah-mudahan nanti bulan depan launchingnya di 2 titik itu, yaitu di Soekarno-Hatta sama di Tol Buah Batu. Ketiga, yaitu mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, di mana adik-adik harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadi harus jadi tolak ukur buat generasi yang lainnya. Adik-adik ini adalah generasi milenial yang nantinya akan terbentuk menjadi seorang panutan untuk orang tuanya, untuk sekolahnya, untuk masyarakatnya. Jadi kalau tertib di jalan raya itu budaya cerminan masyarakatnya sendiri. Insya Allah Kota Bandung sekarang sudah tertib, sudah mulai mengikuti aturan, etika berkendaranya alhamdulillah, karena kita orang Sunda mayoritasnya, jadi sopan santun itu insya Allah di Kota Bandung ini sudah alhamdulillah sudah baik. Kedua, pengetahuan dasar tentang kendaraan bermotor. Kita harus punya pengetahuan dulu tuh untuk mengemudi itu ya. Cara mengemudi yang baik itu harus punya kemampuan dulu, yaitu satu, cara mengatasi kerusakan ringan. Kita harus punya modal dasar dulu. Belum naik motor itu kita harus tahu, oh kalau nanti kempes ban gimana ya. Nah, itu kita harus tahu cara melakukan pengecekan sebelum pengemudi. Contohnya sebelum berkendara, cek dulu tuh ban ya, mulai dari spionnya, berfungsi enggak klaksonnya, terutama cek apanya dulu, bensinnya dilihat. Kalau bensinnya kosong mau gimana? Kami mohon dan menghimbau, jadi sebelum berkendara itu harus dicek dulu semua kelengkapannya, rawatlah kendaraannya. Terus kemampuan menghadapi medan, tanjakan, turunan, jalan berliku dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kemampuan menghindari terjadinya kecelakaan. Sebagai pengemudi harus bisa bagaimana cara menghindar kecelakaan di depan. Tiba-tiba menyerobot, ada yang membuka pintu di jalan raya. Kita harus bisa antisipasi untuk itu. Makanya harus jaga jarak. Kita harus konsentrasi, jangan sampai adik-adik gara-gara fatalitas orang lain jadi ke kita. Selanjutnya yaitu kemampuan memahami rambu atau marka jalan atau situasi lalu lintas, di mana peserta didik yang baru ini harus benar-benar ya mengetahui dulu nih rambu-rambu lalu lintas itu untuk apa sih, bagaimana sih, karena apa? Kebanyakan dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya akan mengakibatkan kecelakaan. Untuk kemampuan mengambil keputusan yang tepat untuk menyelamatkan atau menghindari terjadinya banyak korban. Contohnya waktu di saat kita bawa kendaraan, terutama yang roda 4 di jalan raya ugal-ugalan atau berbuat seenaknya, ya akhirnya terjadilah kecelakaan yang fatal. Kita punya moto untuk pengemudi yaitu sadar ya. Sadar itu ada singkatannya. Pertama, sabar, sopan, dan solider dalam berlalu lintas. Jadi kita harus sabar kalau di jalan raya, jangan egois, jangan marah-marah ya. Coba bayangin, banyak ibu-ibu kan yang sen ke kiri ternyata belok ke kanan, pusat dada lah ya. Kedua, awas, waspada dan hati-hati dalam berlalu lintas ya, itu yang paling pokok. Ketiga, disiplin, yaitu taat pada undang-undang dan aturan lalu lintas. Itu sudah jelas, adik-adik harus disiplin dalam berkendara di jalan raya. Yaitu antri. Nah, di sini kadang adik-adik tidak mau nih diatur sama petugas untuk antri, untuk tertib di jalan, maunya tuh nyerobot, karena adik-adik akan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sebagai generasi milenial yang beretika, yang disiplin, yang punya kepribadian ya. Yang terakhir yaitu R, rawat diri dan kendaraannya ya, dimana adik-adik harus bisa merawat kendaraannya atau merawat dirinya sendiri sebelum bepergian. Sama pengemudi itu harus gimana sih? Satu, harus terampil dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Kedua, sopan santun berlalu lintas itu udah ada di moto pengemudi. Tiga, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dalam berlalu lintas itu harus ditanamkan dalam diri sendiri. Jadi kalau udah tertib dari dirinya sendiri, insya Allah untuk aplikasi di jalan raya
akan selamat di perjalanan ya. Karena kasihan orang tua sudah menyekolahkan, orang tua sudah berharap banyak kepada adik-adik peserta didik baru ini untuk menjadi manusia yang berguna, untuk menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, dan terutama negara yang kita cintai ini. Jangan sampai karena sekecil apapun pelanggaran yang adik-adik lakukan, akhirnya jadi korban kecelakaan lalu lintas. Akhirnya sia-sia hidup kita. Etika berkendaraan di dalam berkendara ya, dimana kepribadian kita di jalan raya itu diatur juga oleh undang-undang ya. Makanya satu, jangan memotong jalur secara tiba-tiba dan atau tanpa memberi tanda ya. Jadi kalau kita memotong jalan, jangan seenaknya. Kan situ ada lighting ya, sen kiri, sen kanan. Nah, itu harus bisa mengoperasionalkan itu. Kedua, jangan meludah. Nih meludah aja sampai diatur oleh hukum ya. Karena salah satu etika berkendara ya. Selanjutnya, jangan membunyikan klakson secara berlebihan ya. Lagi macet-macetnya, kita pingin duluan, akhirnya tekan klakson sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya, sekeras-kerasnya. Itu tidak boleh juga karena akan mengganggu, kasihan pengguna jalan yang lain. Makanya harus saling menghormati. Selanjutnya, itu jangan membuka pintu mobil tanpa memperhatikan pemakai jalan lainnya. Hal-hal tersebut yang akan mengakibatkan kecelakaan fatal dari sekecil apapun pelanggaran, itu adalah bentuk dari pelanggaran. Makanya diaturlah etika berkendara yang baik di jalan raya. Selanjutnya, hindari menyerobot jalur. Nah, ini kebanyakan ya yang kita sering kecelakaan sekarang tuh, angka kecelakaan tuh miris itu gara-gara segelintir pelanggaran akhirnya mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Itu kebanyakannya dari generasi milenial yang notabene dianya tidak mengindahkan tata cara beretika kendaraan yang baik di jalan raya. Akhirnya angka kematian di jalan raya sebagai penyumbang paling banyak adalah generasi milenial ya. Jangan sampai adik-adik sebagai salah satu penyumbang kecelakaan angka kematian tersebut ya. Kita jauhkan dari hal tersebut. Selanjutnya yaitu jangan parkir yang menghalangi kendaraan lain. Ya, itulah etikanya ya. Kita harus tahu gimana sih cari lahan parkir yang strategis, yang luas, yang kira-kiranya tidak mengakibatkan gangguan jalan raya, tidak mengakibatkan kemacetan ya. Sekarang di budaya di kota Bandung ini ya, maunya toko itu di depan, parkirnya ya di depan tokonya, padahal di situ udah disiapkan parkir yang layak ya. Jadi adik-adik sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas tidak boleh seperti itu. Apalagi sekarang sedang ngetren bersepeda ya. Nah, ini ibu dari kepolisian menghimbau kepada adik peserta didik, khususnya anak sekolah SMA Negeri 1 Bandung, goes itu atau bersepeda itu memang bagus ya. Memang sekarang sedang pandemi kayak gini, salah satu olahraga yang paling termurah dan menyehatkan selain lari yaitu goes, yaitu bersepeda. Tapi ini juga harus punya etika berkendara dengan sepeda itu seperti apa ya. Memang sekarang jangan menggunakan masker. Maksudnya bukan tidak menggunakan masker, tetap dibawa, tapi hanya sebatas disimpan dulu di sini supaya tanda berarti ada membawa masker ya. Jadi pas nanti suatu saat turun bergerombol atau kumpul, masker itu dipakai gitu. Tapi kalau lagi goes, lagi bersepeda ya maskernya dibuka aja, diturunin supaya oksigen termasuk. Silahkan untuk bersepeda, tapi tidak disarankan untuk bergerombol. Selalu jaga jarak, physical distancing selalu dilaksanakan, protokol kesehatan selalu dilaksanakan ya. Jadi kepolisian akan terus menghimbau kepada adik-adik yang sekarang sedang menikmati olahraganya bersepeda, satu, selalu ikuti protokol kesehatan, gunakan masker di saat nanti adik-adik sudah selesai berkendara, tetap bawa. Terus yang kedua, bawa hand sanitizer ya, karena habis kita megang stang nih, kita nggak tahu nih stangnya udah dipegang orang atau siapa, nanti cuci tangan ya. Terus ketiga yaitu physical distancing ya, jaga jarak, jangan sampai berkerumun. Terus syarat yang lainnya etika berkendara yaitu jangan mengemudi secara jijak ya. Kan kalian senang tuh kalau
para komunitas atau pasti adik-adik ikut komunitas atau ikut Sanmori ya, wah itu seenaknya aja itu. Kalau berkendara itu dia zigzag seperti itu tidak boleh. Makanya kita selalu menghimbau dan selalu memberikan teguran kepada adik-adik yang melakukan ugal-ugalan seperti itu. Selanjutnya, bila mengemudi secara pelan, ambillah lajur sebelah kiri. Jadi kan ada jalur sebelah kiri, jalur sebelah itu khusus untuk kendaraan yang biasanya tidak menggunakan kecepatan yang tinggi. Jangan berhenti yang menghalangi pemakai jalan lain atau jalur-jalur emergensi walaupun sebentar. Jadi udah jelas di situ dilarang berhenti di situ kan, ada stop ya, S dicoret katanya. Itu harus tahu tuh rambu-rambu seperti itu. Bukan berarti kita berhenti di situ nggak boleh lama-lama di situ, berhenti di situ. Jadi kita harus pergi, jadi akhirnya menghalangi kendaraan yang lain ya. Selanjutnya etikanya yaitu berhentilah di belakang zebra cross. Nah, di situ ada namanya RHK. RHK itu ruang henti khusus untuk kendara. Kenapa di situ ada jalur, ada di cat merah ya, pembatas. Nah, itu tuh di belakang zebra cross ada cat merah, itu yang namanya RHK, itu ruang henti khusus berkendara ya. Jadi khusus kendaraan roda 2 harus di RHK tersebut. Di belakang RHK-nya baru roda 4. Paham ya peserta didik baru SMA Negeri 1 ini, saya yakin sudah memahami hal-hal tersebut. Selanjutnya etikanya yaitu jangan menjalankan kendaraan sebelum lampu lintas menyala sampai hijau. Nah, kebanyakan lampu merah apa? Pasti tahu lampu merah itu untuk berhenti. Lampu kuning untuk apa? Pasti adik-adik bukannya untuk memperlambat kan? Pasti menancap gas. Iya nggak? Ngaku? Nah, pasti. Ya, akhirnya apa? Itu kan hanya durasinya sekian detik ya. Jadi kalau adik-adik nancap gas, ternyata dari situ udah persiapan dari seberangnya atau dari kiri kanannya udah persiapan untuk melaju, akhirnya kejadiannya apa? Kecelakaan. Itu bagian dari pelanggaran, hanya sekian detik. Saya yakin peserta didik SMA 1 ini punya intelijensi yang bagus, jadi tidak akan mungkin menerobos lampu traffic light ya. Nah, jangan sampai ya. Selanjutnya jangan membuang sampah di jalan. Nah, kebanyakan nih Ibu, maaf nih, sering ngelihat di roda 4 terutama. Di roda 4 ini apalagi ada plat mobil dari mana gitu, mungkin baru ke kota, dia buang sampah sembarangan ya kan, bungkus roti, puntung rokok kah atau apa, miris banget. Padahal kota Bandung udah bersih, tapi ternyata ada aja yang melakukan hal tersebut. Itu tidak beretika sebetulnya ya. Selanjutnya yang terakhir, jangan menyalip dengan cara memotong jalur pengemudi lain ya. Nah, ini yang paling penting nih, ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ada di peserta didik harus tahu ada berapa faktor sih Bu? Nah, ada 4 faktor, yaitu pertama faktor pengemudinya, di mana faktor pengemudinya yaitu 1, tidak disiplin, 2, emosional, tidak sabar, daya konsentrasinya kurang terampil, ngantuk, lelah, ya, mabuk. Selanjutnya faktor kendaraannya. Faktor kendaraannya itu yaitu 1, tidak layak jalan ya kendaraannya. Terus kedua, bannya pecah, remnya tidak berfungsi, lampu rem tidak berfungsi, melebihi muatan, bukan peruntukannya. Yang ketiga yaitu faktor jalan, di mana faktor jalan akan mempengaruhi kecelakaan, yaitu jalannya seperti apa? Jalannya sempit, bergelombang, tikungan, tanjakan, ya, turunan yang begitu tajam, itu akan mengakibatkan kecelakaan. Yang terakhir yaitu faktor cuaca. Jadi kalau cuacanya buruk, hujan, licin, berkabut, nah itu akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Baiklah peserta didik yang kami banggakan, semoga peserta didik tidak jenuh mendengarkan paparan dari kami, dari kepolisian, tidak henti-hentinya menghimbau terus kepada pengguna jalan. Jadi kami harapkan kepada peserta didik, disiplinlah untuk berkendara, karena kan adik-adik ini adalah role modelnya ya, yang masuk ke sekolah SMA Negeri 1 ini adalah orang-orang terpelajar, orang-orang hebat, orang-orang yang intelijensinya bagus. Jadi jangan sampai melakukan pelanggaran di jalan raya, jangan sampai nanti nama baik sekolahnya tercoreng gara-gara adik-adik melanggar
peraturan lalu lintas jalan raya. Baiklah, ini kami dari kepolisian akan memberikan himbauan. Satu, sebelum berangkat cek kondisi kelayakan kendaraan, ya. Kedua, biasakan menggunakan helm standar, ya, yaitu helm standar nasional Indonesia. Ketiga, hindari penggunaan HP di saat berkendara. Keempat, saat mengemudi jangan sedang dalam pengaruh alkohol, ya. Yang kelima, kurangi kecepatan pada saat mendekati persimpangan, nah, traffic light maksudnya. Keenam, patuhi dan disiplin terhadap ketentuan tata cara berlalu lintas di jalan raya. Ketujuh, budayakan tertib berlalu lintas. Kedelapan, ayo sore menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadi kami sekali lagi berharap kepada adik-adik peserta didik baru SMA Negeri 1 Bandung ini, semoga kedepannya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Oke, terima kasih.